Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Perkumpulan Elit Tipikor NHICW akan merangkum pemberitaan yang telah kami publikasikan dalam Top Review News Elit Tipikor NHICW Channel TV. Start. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Tim investigasi Deputi Penyelidikan Perkumpulan Elit Tipikor NHICW menemukan tumpukan puluhan ton pohon pinus di suatu lokasi penumpukan kayu di sekitar kawasan Food Estate Humbang Hasundutan. Lokasi temuan tersebut berada di Dusun Sialabane, Desa Persingguran 1, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Temuan ini mereka dapatkan ketika salah seorang anggota tim mendengar adanya suara mesin pemotong kayu singso. Lalu tim mengikuti arah dari mana suara singso itu berasal, dan tim mendapatkan di suatu tempat ternyata sudah banyak tumpukan gelondongan kayu pinus dan bahan olahan berupa papan. 2 unit sepeda motor dan 1 unit kendaraan Jeep Gerdang 2 yang disinyalir digunakan untuk mengangkut pohon-pohon pinus yang sudah ditebang ke tempat penumpukan sementara sebelum diberangkatkan ke suatu tempat tujuan penjualan kayu tersebut. Pertanyaannya, apakah kegiatan ini ilegal dan memiliki dokumen-dokumen terkait kehutanan penebangan kayu pinus? Untuk memastikan peristiwa ini secara hukum, maka Elit Tipikor NHICW saat ini sudah memberitahukannya ke pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah 13 Dolok Sanggul. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Toga Sinurat mewakili UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah 13 Dolok Sanggul menurunkan timnya ke lapangan. Menurut informasi yang kami terima dari Toga Sinurat via aplikasi WhatsApp, disebutkan bahwa mereka sudah melakukan cek tunggul dan penyegelan barang bukti yang saat ini ada di TKP dan sudah meminta seorang oknum pengusaha clearing Food Estate di Humbas berinisial EP untuk memberikan klarifikasi. Karena tupoksi Perkumpulan Elit Tipikor NHICW adalah penyelidikan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum, maka saat ini mereka sudah berkoordinasi dengan sebuah LSM Lingkungan Hidup dan Kehutanan bernama Sumatera Polres. Selanjutnya mereka akan tetap memantau peristiwa ini hingga menemukan fakta-fakta secara hukum dari peristiwa ini. Bila biasanya masyarakat desa sedang beramai-ramai mengerjakan bangunan fisik infrastruktur di desa, hampir dapat dipastikan bahwa kegiatan itu adalah kegiatan infrastruktur desa yang bersumber dari dana desa yang dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat desa yang didampingi oleh tenaga profesional yang biasa disebut dengan pendamping desa. Namun kali ini ada yang lain dari biasanya di Dusun Lumban Tonga-Tonga, Desa Lumban Huala, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Ya, sekitar bulan Februari 2 tahun yang lalu, warga Dusun Lumban Tonga-Tonga, Desa Lumban Huala, Kecamatan Parmaksian ini membangun rabat beton sepanjang kurang lebih 600 meter dengan lebar sekitar 3 meter dengan tebal 30 cm dengan dana mereka sendiri. Warga di kampung halaman dari Direktur PT Daka Mega Perkasa, Dalen Manurung dan Leo David Manurung ini dengan kompak mengumpulkan dana per kepala keluarga yang bagi orang Batak sering disebut dengan istilah tok-tok ripe. Dana untuk pembangunan rabat beton ini juga didukung dari dana dari para perantau anak kampung ini yang ada di negeri orang. Fasilitas dan dukungan moral dan moral juga ada yang berasal dari bantuan PT Daka Mega Perkasa, Dalen Manurung dan Leo David Manurung sebagai putra asli desa ini yang saat ini dapat dikatakan sudah berhasil dan sukses di bidang bisnis dan karir militer. Kekompakan dan persatuan dapat dirasakan saat warga dusun ini bahu-membahu untuk mengerjakan pembangunan jalan rabat beton ini. Publik mempertanyakan mutu atau kualitas aspal hot mix yang digunakan oleh rekanan pada pelaksanaan pekerjaan preservasi Jalan DI Panjaitan, Kota Tanjung Balai oleh BPK 12 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 B2 PJN Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar 6 miliar rupiah lebih. Pasalnya, Pripormes permukaan aspal hot mix yang digunakan didominasi oleh Pripormes permukaan aspal hot mix yang kasar dan berpori. Kasar dan berporinya aspal hot mix ini diduga kuat karena kurangnya volume campuran abu batu dan tidak menggunakan zat adiktif anti kelupas sebagaimana
sebagaimana yang dipersyaratkan pada Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 tentang jalan dan jembatan yang menyebutkan bahwa aspal hot mix yang sudah dihampar dan dipadatkan harus halus. Karena itu publik meragukan mutu atau kualitas aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini, sehingga butuh pengujian laboratorium kembali. Diduga kuat hal tersebut akan mengakibatkan bangunan jalan aspal hot mix ini akan mengalami kerusakan dini dan berpotensi akan mengalami gagal umur. Kendati mutu aspal hot mix yang digunakan diduga tidak sesuai terhadap mutu aspal hot mix yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja, namun PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini tetap mem-PHO pekerjaan ini. Bahkan pekerjaan ini telah dibayar lunas hingga 95%. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara pada pelaksanaan pekerjaan ini. Publik mempertanyakan mutu atau kualitas aspal hot mix yang digunakan oleh rekanan pada pelaksanaan pekerjaan preservasi Jalan Simpang Kota Pinang, Gunung Tua Simpang Pal 11 oleh PPK 14 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 B2 PJN Provinsi Sumatera Utara APBN tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar 60 miliar rupiah lebih. Halnya Performance permukaan aspal hot mix yang digunakan saat ini didominasi oleh Performance permukaan aspal hot mix yang kasar dan berpori. Padahal pada Spesifikasi Umum 2018 tentang jalan dan jembatan disebutkan bahwa aspal hot mix yang sudah dihampar dan dipadatkan harus halus. Pada spot-spot tertentu sudah terlihat retak, slip, bahkan sitel atau penurunan permukaan dan berdubang. Seakan-akan jalan aspal hot mix ini sudah berumur 3 hingga 4 tahun, padahal pengaspalan ini baru saja selesai dikerjakan. Karena berpori, aspal hot mix ini diduga kuat karena kurangnya volume campuran abu batu dan tidak menggunakan zat adiktif anti kelupas sebagaimana yang dipersyaratkan pada kontrak kerja. Nah, itu publik meragukan mutu atau kualitas aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini dan menganjurkan agar dilakukan pengujian laboratorium kembali. Diduga kuat jalan aspal hot mix ini akan mengalami kerusakan dini dan berpotensi akan mengalami gagal umur. Kendati aspal hot mix yang digunakan diduga tidak sesuai terhadap mutu aspal hot mix yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja, namun pekerjaan ini tetap di PHO, bahkan dibayar lunas hingga 95%. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara pada pelaksanaan pekerjaan ini. Agar kerugian keuangan negara tersebut dapat dicegah, maka publik meminta kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara agar segera mengaudit pelaksanaan pekerjaan ini. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, saat ini publik menduga bahwa oknum rekanan telah berbuat curang dengan menggunakan material aspal hot mix yang mutunya diduga tidak sesuai terhadap mutu aspal hot mix yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini. Publik mempertanyakan mutu atau kualitas aspal hot mix yang digunakan oleh rekanan pada pelaksanaan pekerjaan PHJD ruas Jalan Simpang Lepondong, Silalahi, Batas Karo di Kabupaten Deri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023. Pasalnya Performance permukaan aspal hot mix yang digunakan didominasi oleh Performance permukaan aspal yang kasar dan berpori, padahal pengaspalan jalan ini baru saja selesai dikerjakan. Kasar dan berpori aspal hot mix ini diduga kuat karena kurangnya volume campuran material abu batu dan tidak menggunakan zat adiktif anti kelupas sebagaimana yang dipersyaratkan. Maka publik meragukan mutu atau kualitas aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini sehingga butuh pengujian laboratorium kembali. Diduga kuat jalan aspal hot mix ini akan mengalami kerusakan dini dan berpotensi akan gagal umur. Kendati mutu aspal hot mix yang digunakan diduga tidak sesuai terhadap mutu aspal hot mix yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja, namun pelaksanaan pekerjaan ini tetap di PHO, bahkan dibayar lunas hingga 95%. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara pada pelaksanaan pekerjaan ini. Agar kerugian keuangan negara tersebut dapat dicegah, maka publik meminta kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara agar segera melakukan audit pada pelaksanaan pekerjaan ini. Dengan demikian, oknum rekanan diduga telah berbuat curang dengan menggunakan material aspal hot mix yang mutunya diduga tidak sesuai terhadap mutu aspal hot mix yang direncanakan dan ditetapkan pada pelaksanaan pekerjaan ini. Dugaan perbuatan curang tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh oknum konsultan supervisi dan pembiaran dari oknum PPK dari pelaksanaan pekerjaan PHJD ruas Jalan Simpang Lepondong, Silalahi, Batas Karo di Kabupaten Deri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. Performance aspal hot mix kasar dan berpori dan sudah banyak yang berwarna abu-abu keputih-putihan. Padahal ada tertulis pada Spesifikasi Umum 2018 tentang jalan dan jembatan bahwa aspal hot mix yang sudah dihampar dan dipadatkan harus halus dan berwarna hitam. Begitulah kondisi aspal hot mix yang dihasilkan pada pelaksanaan pekerjaan penanganan long segment atau pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan atau rekonstruksi pada ruas Balige Tarabintang Meat
di batas Taput di Kabupaten Toba saat ini. Serasa umur aspal hot mix yang digunakan sudah mencapai 1-2 tahun, padahal saat ini baru berumur 2 bulan. Bahkan hingga saat ini pelaksanaan pekerjaan ini belum selesai dikerjakan. Permukaan aspal hot mix yang bergelombang hingga dapat menampung debit air hujan. Kemiringan tubing sangat tegak dan saat ini banyak yang longsor. Diduga cutting pada tubing yang dilakukan tidak sesuai terhadap SOP cutting tubing yang ditetapkan pada kontrak kerja. Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPT Tarutung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, bersumber dana dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023. Bangunan jalan usaha tani berupa jalan aspal lapen yang berada di dalam lokasi areal pertanian, instalasi penelitian dan pengkajian teknologi pertanian IPT2TP Kurgur Kabupaten Toba saat ini mulai rusak. Padahal lapen ini merupakan jalan lingkungan sehingga kendaraan yang melewati jalan ini setiap harinya tidak begitu banyak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara yang bersumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 yang dikerjakan oleh CPAG senilai 5 miliar rupiah lebih. Rusaknya bangunan jalan aspal lapen ini diduga kuat disebabkan oleh minimnya volume siraman aspal lapen dan adanya dugaan pengurangan lapisan aspal lapen dan pemadatan agregat dari bangunan jalan aspal lapen ini. Bukan bahwa warna permukaan lapisan aspal lapen ini kasar dan didominasi warna putih keabu-abuan, padahal warna aspal lapen haruslah hitam. Di spot-spot tertentu telah terjadi segregasi atau pelepasan butir agregat dan permukaan lapen ada yang sudah ditumbuhi oleh rumput. Diduga lapisan aspal lapen yang digunakan hanya 2 lapis, padahal menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia disebutkan bahwa jumlah lapisan aspal lapen adalah 3 lapis. Kerusakan-kerusakan yang ada saat ini tentu akan semakin parah sehingga umur bangunan jalan aspal lapen ini diduga kuat tidak mencapai umur bangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Item pelaksanaan pekerjaan, penutupan material pipa distribusi air yang digunakan pada pembangunan JDU atau Jaringan Distribusi Utama kawasan Kebun Binatang Medan untuk jumlah layanan 6.000 sambungan rumah dikerjakan asal jadi dan berpotensi dapat merugikan keuangan negara atau daerah. Pasalnya, lapisan aspal hot mix yang saat ini digunakan untuk menutup kembali urukan pipa distribusi yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini saat ini sudah hancur lebur. Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Medan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, bersumber dana dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 senilai 10 miliar rupiah lebih. Ditemukan permukaan aspal hot mix yang digunakan kasar dan berpori hingga mirip aspal lapen, padahal ada tertulis bahwa permukaan aspal hot mix yang sudah dihampar dan dipadatkan harus halus. Kasar dan berporinya aspal hot mix ini diduga disebabkan oleh minimnya volume campuran material abu batu dan zat adiktif anti kelupas, sehingga patut diduga bahwa mutu material aspal hot mix yang digunakan tidak sesuai terhadap mutu aspal hot mix yang dipersyaratkan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Selain kasar dan berpori, permukaan lapisan aspal hot mix yang digunakan juga sudah banyak yang retak. Retak tersebut kemungkinan disebabkan oleh terjadinya penurunan base jalan. Karena itu patut diduga bahwa volume pemadatan base pada pelaksanaan pekerjaan ini telah dikurangi oleh oknum rekanan. Kumpulan elit Tipikor NHICW melakukan investigasi terhadap penggunaan dana Desa Meranti Barat, Kecamatan Silain, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data yang tertera pada papan nama proyek saat ini masih ada di lapangan, diketahui pekerjaan ini bernama pembukaan Jalan Sitabu-Tabu menuju Ai Gulangan. Bersumber dana dari dana Desa Meranti Barat, Kecamatan Silain, Kabupaten Toba tahun anggaran 2023 senilai 145 juta rupiah lebih. Papan nama kegiatan ini sendiri patut diduga sudah bermasalah karena tulisan angka pada volume pekerjaan sudah ditipex. Saat ini angka yang ada pada volume pekerjaan adalah 0. Namun setelah tim melihat ada dari balik papan nama, angka tersebut yang ditipek adalah angka 100. Hal-hal seperti ini tentu membuktikan ketidaktransparan kepala Desa Meranti Barat dalam menggunakan uang negara atau uang rakyat. Tentu hal ini memicu kecurigaan publik bahwa penggunaan dana desa tersebut yang penuh dengan tipu-tipu dan muslihat. Tim investigasi Deputi Penyelidikan Tipikor NHICW harus ekstra keras untuk sampai ke lokasi pelaksanaan kegiatan ini. Mengingat medan yang dilalui sangat terjal dan mendaki dan sangat rawan kecelakaan karena di bawah sudah menunggu sungai yang cukup dalam dan deras bernama Ai Gulangan. Sebenarnya lokasi ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 jenis Jeep dengan bergardang 2. Karena tim elit Tipikor NHICW saat itu hanya menggunakan kendaraan minibus Avanza, maka tim harus dengan sangat ekstra hati-hati untuk menempuh perjalanan ke lokasi ini.
tentang adanya tumpukan puluhan ton pohon pinus dan kayu olahan berupa papan di suatu lokasi di sekitar kawasan Food Estate Humbang Hasundutan, tepatnya di Dusun Sialabane, Desa Persingguran 1, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Insinyur Yuliani Siregar, mengingkari janjinya untuk melakukan wawancara dengan tim reporter pencari fakta LTV HICW Channel TV. Melalui aplikasi WA, pada hari Selasa 5 Maret 2024, Yuliani Siregar menjanjikan untuk melakukan wawancara dengan tim reporter pencari fakta LTV HICW Channel TV untuk hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 di sore hari. Kebetulan hari ini saya sangat sibuk, besok juga hari Kamis sore saja ya Pak, ujar Yuliani melalui aplikasi WA miliknya. Tim reporter pencari fakta LTV HICW Channel TV pada hari Kamis 7 Maret 2024 mulai dari pukul 2 waktu Indonesia Barat hingga pukul 4.30 waktu Indonesia Barat menunggu di sebuah kantin yang berada di belakang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tersebut. Namun kabar dari Yuliani untuk melakukan wawancara tak kunjung ada. Ketika dikirim pesan untuk memastikan jam berapa waktu sang kadis untuk melakukan wawancara, tidak dibalas. Ketika ditelepon, Yuliani tidak merespon. Sumber A1 LTV HICW menyebutkan bahwa kegiatan ini sama sekali tidak memiliki izin sebagaimana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penebangan pohon pinus. Bila tidak ada izin, maka tentu negara tidak mendapatkan apa-apa dari kegiatan ini. Karena itu LTV HICW menduga bahwa besar ada kemungkinan ada unsur kerugian keuangan negara pada kegiatan ini. Pelaksanaan pekerjaan biotifikasi Baligi Bypass yang dilaksanakan secara multi-year kontrak oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dana dari APBN tahun anggaran 2023 sebesar 14 miliar rupiah lebih saat ini menjadi perhatian dan sorotan publik. Pasalnya lampu biotifikasi Baligi Bypass ini saat ini mati total sehingga uang rakyat yang jumlahnya miliaran rupiah yang telah digelontorkan untuk kegiatan ini menjadi sia-sia. Panjang jalan Baligi Bypass ini ditemukan bila malam hari seluruh lampu biotifikasi Baligi Bypass ini mati total. Banyak batang pohon yang diduga merupakan bagian dari pelaksanaan pekerjaan ini sudah banyak yang mati dan busuk kering. Taman Baligi Bypass ini terlihat tidak terurus, banyak rumput liar dan rumput berduri serta bunga-bunga pahit, istilah bagi orang Batak, yang tumbuh di taman ini. Ditemukan permukaan keramik anti-slip ada yang kasar dan halus dan sudah banyak yang copot. Diduga keramik ini ada yang pabrikasi dan ada yang manual. Publik menduga spesifikasi keramik ini tidak sesuai terhadap spesifikasi keramik yang ditetapkan pada kontrak kerja. Di jembatan Aik Halian ditemukan biotifikasi yang dipasang pada ril guat jembatan sudah banyak yang rusak karena terlepas dan pecah. Patut diduga pemasangan biotifikasi ini dikerjakan asal jadi dan ketebalannya tidak sesuai terhadap ketebalan yang ditentukan pada kontrak kerja. Ditemukan cat pada trotoar jembatan sudah banyak yang pudar dan terkelupas. Padahal seharusnya performance cat ini harus bertahan selama 4 tahun. Diduga hal ini disebabkan oleh tipisnya lapisan cat dan spesifikasi catnya yang tidak sesuai terhadap spesifikasi cat yang ditetapkan pada kontrak kerja. Patut diduga bahwa oknum rekanan telah berbuat kecurangan pada pelaksanaan pekerjaan ini. Kecurangan-kecurangan itu dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh oknum konsultan supervisi dan adanya dugaan pembiaran dari PPK pelaksanaan pekerjaan ini. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Pelaksanaan pekerjaan biotifikasi jembatan Aik Tanoponggol tahap 1 dan tahap 2 oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dana dari dana APBN tahun anggaran 2023 sebesar 35 miliar rupiah lebih saat ini menjadi perhatian dan sorotan publik. Pasalnya saat ini lampu biotifikasi jembatan Tanoponggol ini mati. Sehingga uang rakyat yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah yang sudah digelontorkan untuk kegiatan ini rasanya menjadi sia-sia. Penelusuran di sepanjang jembatan Tanoponggol ini ditemukan bila malam hari lampu biotifikasi jembatan ini sudah banyak yang mati. Warna selang yang digunakan untuk membungkus kabel pada kedua sisi jembatan ini terlihat sudah memudar, padahal umur selang ini baru sekitar 1 hingga 2 bulan. Patut diduga bahwa spesifikasi selang yang digunakan tersebut tidak sesuai terhadap spesifikasi selang yang ditetapkan pada kontrak kerja.
Ditemukan mur dan baut untuk mengikat kabel sudah korosi. Terlihat ada yang menggunakan mur dan ada yang tidak menggunakan mur. Terkesan kegiatan ini dikerjakan asal jadi. Patut diduga spesifikasi baut dan mur yang digunakan juga tidak sesuai spesifikasi baut dan mur yang ditetapkan pada kontrak kerja. Patut diduga bahwa rekanan telah melakukan kecurangan pada pelaksanaan pekerjaan ini. Kecurangan-kecurangan itu dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh oknum konsultan supervisi dan adanya dugaan pembiaran dari oknum PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini. Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi Hauma Tobing, Aikdora Sutasoid 1 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dikerjakan oleh CVA bersumber dari dana APBD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2023 senilai 320 juta rupiah saat ini menjadi perhatian dan sorotan publik. Pasalnya rehabilitasi saluran irigasi sepanjang kurang lebih 150 meter ini hingga saat ini diduga belum selesai dikerjakan. Pantauan reporter LTV Koran HICW Channel TV Sabtu 2 Maret 2024 dengan melakukan penelusuran di sepanjang bangunan saluran irigasi dengan beton ini, ditemukan pengecoran dinding saluran masih hanya dikerjakan pada dinding sisi kanan saja. Untuk dinding sisi kiri terlihat masih dicor beberapa meter namun sudah berpondasi dengan cor beton. Pada bagian ujung saluran terlihat masih ada besi tulangan beton yang belum dicor. Pada pangkal saluran di dekat jalan besar terlihat bagian dinding saluran sudah ada yang pecah. Terlihat seperti sengaja dipecah dengan menggunakan martil berukuran besar. Ditemukan performance permukaan dinding saluran kasar dan berpori. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh kurangnya volume campuran material semen yang digunakan. Publik menduga bahwa mutu beton dinding saluran ini tidak sesuai terhadap mutu beton yang dipersyaratkan. Melihat fakta-fakta lapangan ini, publik menduga bahwa pelaksanaan pekerjaan ini belum selesai dikerjakan dan diduga kuat mangkrak. Karena itu publik meminta kepada Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan agar mengevaluasi kinerja dari oknum Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang ini. Karena dinilai tidak mampu mengerjakan tupoksinya sebagai dinas yang bertugas menyediakan sistem pengairan yang sangat dibutuhkan oleh petani. Pelaksanaan pekerjaan preservasi Jalan Tigandarket, Tanjung dan Kutabulu, Tanjung, Kabupaten Deri oleh PJN Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 yang bersumber dana dari dana APBN tahun 2023 senilai 29 miliar rupiah lebih saat ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Pasalnya, mutu aspal hot mix dan pemadatan base pada pelaksanaan pekerjaan ini diduga tidak sesuai terhadap mutu aspal hot mix dan pemadatan base yang direncanakan. Karena itu, pelaksanaan pekerjaan ini diduga kuat berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Pantauan reporter LTV Koran HICW Channel TV Jumat 15 Maret 2024 dengan melakukan penelusuran dari Tigandarket, Tanjung dan Kutabulu Tanjung, ditemukan permukaan aspal hot mix yang digunakan terlihat kasar dan berpori. Terlihat warna aspal hot mix yang seharusnya hitam sudah mulai pudar dan berubah putih ke abu-abuan. Padahal saat itu umur aspal hot mix ini baru seumur jagung. Padahal spesifikasi umum 2018 disebutkan bahwa permukaan lapisan aspal hot mix yang sudah dihampar harus halus. Kasar dan berporinya permukaan aspal hot mix yang digunakan kemungkinan disebabkan oleh minimnya volume campuran material aspal yang digunakan. Banyak agregat berukuran besar berbentuk bulat dan lonjong yang muncul ke permukaan aspal hot mix. Padahal agregat yang digunakan untuk aspal hot mix harus pecah dengan maksimal size 1-2 yang bisa disebut dengan batu spilit. Karena itu publik menduga bahwa volume campuran aspal dan spesifikasi agregat pada aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada kontrak kerja. Publik menduga bahwa material aspal hot mix yang digunakan cacat mutu karena itu butuh pengujian laboratorium kembali. Selain kasar dan berpori, permukaan aspal hot mix ditemukan sudah banyak yang retak dan berluang. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh kurangnya pemadatan terhadap base yang digunakan. Kondisi ini sangat mengganggu kenyamanan, bahkan sangat berpotensi dapat mengancam keselamatan pengguna jalan, pengendara roda 2 dan roda 4 saat melewati jalan ini terutama di malam hari. Publik menduga bahwa oknum rekanan telah berbuat curang dengan mengurangi volume campuran material aspal dan mengurangi base jalan pada pelaksanaan pekerjaan ini. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh oknum konsultan supervisi dan pembiaran dari oknum PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini.
Perkumpulan Elit Tipikor NHICW melakukan investigasi terhadap penggunaan dana Desa Meranti Barat, Kecamatan Selain, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data yang tertera pada papan nama proyek saat ini masih ada di lapangan, diketahui pekerjaan ini bernama pembukaan Jalan Sitabu-Tabu menuju Aik Gulangan. Bersumber dana dari dana Desa Meranti Barat, Kecamatan Selain, Kabupaten Toba tahun anggaran 2023 senilai 145 juta rupiah lebih. Papan nama kegiatan ini sendiri patut diduga sudah bermasalah karena tulisan angka pada volume pekerjaan sudah ditipex. Saat ini angka yang ada pada volume pekerjaan adalah 0. Namun setelah tim melihat ada dari balik papan nama, angka tersebut yang ditipek adalah angka 100 meter ya. Hal-hal seperti ini tentu membuktikan ketidaktransparan kepala Desa Meranti Barat dalam menggunakan uang negara atau uang rakyat. Tentu hal ini memicu kecurigaan publik bahwa penggunaan dana desa tersebut yang penuh dengan tipu-tipu dan muslihat. Tim investigasi Deputi Penyelidikan LTPKOR NHICW harus ekstra keras untuk sampai ke lokasi pelaksanaan kegiatan ini. Mengingat medan yang dilalui sangat terjal dan mendaki dan sangat rawan kecelakaan karena di bawah sudah menunggu sungai yang cukup dalam dan deras bernama Aik Gulangan. Sebenarnya lokasi ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 jenis Jeep dengan bergardang 2. Karena tim Elit Tipikor NHICW saat itu hanya menggunakan kendaraan minibus Avanza, maka tim harus dengan sangat ekstra hati-hati untuk menempuh perjalanan ke lokasi ini. Kami dari Deputi Penyelidikan Perkumpulan Elit Tipikor NHICW saat ini sedang melakukan investigasi penggunaan dana desa di Desa Meranti Barat, Kecamatan Selain, ya, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 ya. Nama kegiatannya pembukaan Jalan Sitabu-Tabu menuju Aik Gulangan, ya kan? Lokasi kegiatan Jalan Aik Gulangan, pagunya sebesar 145 juta lebih, ya. Volumenya 100 meter sebenarnya, tapi di stipek ya, menjadi 0 meter. Oke. Pelaksananya tim pengelola kegiatan atau TPK Desa Meranti Barat. Oke. Jadi untuk mengetahui lokasi ini, saat ini kami menuju ke Aik Gulangan, ya. Oke. Sekarang mari kita lihat dulu. Kalau nggak salah di sana ada jembatan. Kemungkinan itu yang disebut dengan namanya Aik Gulangan, ya. Kita lihat dulu. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, diduga judul pekerjaan ini yakni pembukaan Jalan Sitabu-Tabu menuju Aik Gulangan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi dari apa ini ya, ruas jalan, akses jalan dari Jalan Sitabu-Tabu ke Aik Gulangan ini ya, sering kejadian begini karena kan konsturnya kan hutan ini, ya kan, tebing, dan kan curah hujannya tinggi, ya kan, maka sering longsor begini, lihat nih, ya kan, nah nih, lihat, nah. Jadi kami duga oknum kepala desa tadi itu mungkin ada yang longsor di sana, diambilnya alat berat, inilah rekoreknya, ya kan? Dibuangnya tadi. Nah, tadi kan nampak sisa-sisa pembuangan itu ya? Dibuangnya ke situ. Nah, dilengketkannya lah di situ apanya itu, papan namanya itu, ya kan? Seakan-akan inilah pekerjaan dia, pembukaan jalan katanya. Jadi bagaimana pembukaan jalan? Begini ya. Jadi yang dimaksud dengan pembukaan jalan itu ya, misalnya ada satu daerah masih terpencil, ya. Supaya tidak terpencil, dibukalah jalan ke sana. Artinya kan pembukaan jalan berarti belum ada akses atau jalan tikus awalnya, kan begitu, ya kan? Nah, setelah dibuka jalan itu namanya pembukaan jalan. Kalau yang ini, ya, ini jalan ini, kami ada data. Nanti kami tunjukkan mana tadi lah. Tahun 2000 sekian, ya. Di situ sudah ada pembangunan rabat beton, ya. Pembangunan rabat beton dari dana desa. Ya, kita ada data tentang itu. Dan di sini nanti sudah ada jembatan. Jembatan ini bersumber dana dari Kabupaten Toba. Ya, jadi 2 tahap ini. Pembangunan jembatan Aik Gulangan tahap 1 dan tahap 2. Pertama abutmen, lalu nanti bagian atas. Ya, kita lihat nanti jembatannya. Jadi nggak bisa ini dibilang pembukaan jalan karena udah ada kian. Nah, dugaan kami ya seperti tadi itu. Ya, ada yang longsor, dikorek-koreknya. Nah, ini dia. Pada tahun 2018 ya, di dekat yang katanya pekerjaan dia pembukaan jalan itu ya, sudah ada dibangun rabat beton dan drenase. Coba bayangkan drenase ya. Bagaimana jalan yang sudah ada drenasenya dia akui juga pembukaan jalan? Bagaimana caranya?
Ya kan? Dari mana ceritanya ya? Ini buktinya nih, drainase dan plat deker. Coba plat deker ya. Jalan Aik Gulangan Sitabu-Tabu sama, ruasnya sama. Oke? Rabat beton sepanjang 465 meter. Ya kan? Drainase 465 meter. Plat deker 1 unit. Waktu itu dananya 637 juta lebih. Dukung Elite Tipikor dan HHICW dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan cara subscribe, like, and share, dan sampaikan saran juga kritik di kolom komentar.